Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Thumma as-salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Salawat beserta salam keharibaan putra Abdullah, belahan jantung Siti Khadijah, seorang pahlawan yang tidak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tidak pernah koruptor. Pemirsa rahimahumullah, negara Indonesia terbentuk atas perbedaan-perbedaan. Perbedaan suku dan agama, perbedaan bahasa dan bangsa. Tapi perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi kekuatan negara Indonesia. Dan bisa saja mereka, para pendiri bangsa ini, yang mayoritas umat muslim, mendirikan negara bersyariatkan Islam. Tapi mereka adalah orang-orang yang modern. Mereka sadar bahwasanya Indonesia bukan saja tentang orang Jawa, bukan saja tentang orang Sumatera. Sehingga mereka meyakini bahwasanya persatuan dan kesatuan dari seluruh adat istiadat yang ada hanya dapat disatukan dalam satu Pancasila. Moderasi yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa. Namun pemirsa, akhir-akhir ini negara kita selalu dibuat kacau dengan tindakan-tindakan terorisme dan tindakan radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Ini membuat nama Islam yang sejatinya agama rahmatan lil alamin menjadi tercoreng di muka dunia. Oleh karena itu pemirsa, diperlukan solusi yang tepat dan jitu dalam menghadapi tergerusnya rasa moderasi beragama, khususnya di negara Indonesia. Sebagai jawaban dari persoalan tersebut, maka meneladani Rasulullah dalam moderasi beragama, saya angkat sebagai tema pidato saat ini. Dalam konteks ajaran dan nilai Islam, moderasi beragama bukan suatu wacana yang baru dan bukan pula solusi yang baru muncul belakangan ini, melainkan moderasi beragama ini sejatinya telah inheren dalam diri Rasulullah SAW yang tumbuh dalam ajaran dan terpancar dalam sikap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat ini menekankan bahwa sesungguhnya Nabiullah Muhammad SAW tidak hanya sebagai anugerah bagi bangsa Arab, tidak hanya sebagai anugerah bagi kaum muslimin saja, melainkan rahmat bagi sekalian alam. Harusnya sebagai umat Islam yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan dan uswah, kita tidak merasa heran dengan perbedaan, dengan moderasi beragama, dengan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sejatinya umat muslim sudah mengenal dan mampu menampilkan bagaimana cara moderasi dalam beragama. Baik jika kita lihat Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan terutama kita di Indonesia, para pendiri bangsa Indonesia, bagaimana mereka mampu menampilkan, mencontohkan cara bertoleransi dalam beragama. Nabi Muhammad telah mampu memberikan tauladan dan contoh yang baik bagaimana cara bertoleransi dalam perbedaan-perbedaan. Ini bisa kita lihat dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW menjadikan perbedaan-perbedaan menjadi satu kekuatan dalam bingkai hak azazi manusia dan keadilan. Prinsip saling menghargai dan saling memuliakan antar golongan. Dan Rasulullah juga meyakini perbedaan-perbedaan yang ada, jika tidak disatukan dalam satu kesepakatan, maka akan menjadi suatu ancaman. Tidaknya kita bisa melihat dua hal dari Rasulullah SAW dalam menghadapi toleransi beragama. Pertama, secara prinsip moderasi.
Jalan moderatisme yang dibangun oleh Rasulullah SAW tidak segampang yang kita bayangkan. Akannya diperlukan satu strategi, satu prinsip di bawah perlindungan hak asasi manusia yang mengedepankan keadilan dan prinsip penghargaan. Karena bangsa Arab, khususnya Madinah hari itu, merupakan suatu bangsa yang terdiri dari perbedaan-perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat. Atas potensi-potensi kerumitan tersebut, dalam riwayat lain juga diterangkan bagaimana Rasulullah SAW selalu berbuat baik, bahkan menyuapi seorang wanita yang buta, yang dimana kita ketahui wanita tersebut adalah seorang Yahudi, dan dia selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW justru berbuat baik dan selalu memberi dia makan. Kemudian juga kita baca bagaimana Rasulullah SAW berhubungan baik dengan para pemuka agama yang lain, di mana Rasulullah SAW saling memberikan hadiah, saling mengunjungi bila sakit. Suatu hari ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya duduk, kemudian lewatlah jenazah yang diantar oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, dan hal ini diprotes oleh para sahabat. Kenapa engkau berdiri wahai Rasulullah? Dia itu jenazah orang Yahudi. Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah ia juga jenazah manusia? Contoh toleransi yang dilakukan oleh Nabi terlihat jelas dalam prinsip dan praktek piagam Madinah. Sikap toleransi menumbuhkan rasa kasih sayang sesama muslim, sesama manusia, dengan makhluk lain dan dengan alam secara umum. Dan kita Indonesia sebagai negara yang latar belakangi dengan perbedaan tersebut, maka sudah sepatutnya menjadikan Rasulullah, menjadikan para sahabat dan pendiri bangsa ini sebagai uswah, sebagai contoh bagaimana cara bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan. Karena sesungguhnya perbedaan tidak mesti berpecah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga negara Indonesia menjadi contoh bagi negara lain bagaimana cara menghadapi perbedaan-perbedaan, dengan cara mempraktekkan cara Rasulullah SAW menghadapi perbedaan di kota Madinah. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.